Salam jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kembali kita mau belajar akan firman Tuhan di tengah kehidupan yang tetap harus kita jalani saat ini. Mari kita bersama akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12 mengenai bagaimana Yesus dengan penuh cinta kasih menolong orang-orang yang sakit. Memang kemudian kita tidak mengetahui apakah orang-orang yang ditolong itu kembali atau tidak. Namun kalau kita melihat pada akhir kehidupan Yesus, banyak orang yang menyerang Yesus, mungkin di antara mereka juga ada orang-orang yang kemudian tidak lagi bersyukur kepada Yesus. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan Yesus ketika hidup kita susah. Biarlah kita belajar firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan yang harus kami jalani, kami tetap merasakan kesusahan demi kesusahan belum berakhir. Tetapi biarlah kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menghibur, menguatkan, menuntun langkah kami, untuk kami boleh tetap menikmati kehidupan dengan penuh kekuatan dan sukacita. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya penyembuhan yang Engkau nyatakan betul-betul menyembuhkan iman kami, membangun kepercayaan kami, dan menguatkan kami boleh menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah kita melihat semut ya? Semut itu menyukai makanan, entah itu manis atau asin atau asam atau rasanya gurih, ya semut itu suka. Tetapi yang menarik adalah setelah mereka menikmati makanan-makanan itu, rombongan itu akan pergi. Ya, pergi begitu saja. Nah, kita yang bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih. Kenapa? Karena makanan enak yang sudah kita siapkan itu kemudian sarinya sudah diambil semut dulu. Pertama, kita kecewa, aduh semutnya kecil-kecil banyak banget kayak gini nih, gimana itu? Mau gak mau kita buang ya. Memang bisa kita buang, bisa kemudian dihangatkan kembali, tetapi kita harus ingat juga bahwa kita tidak tahu dari mana semut itu datang. Dia bisa ada di gula, bisa ada di makanan kita, tetapi bisa juga dia ada di sampah, bisa juga dia ada di tanah, bisa juga dia ada di tempat kotor yang lainnya. Lalu kemudian dia berjalan dan kemudian dia menikmati makanan yang sudah tersaji, yang kita siapkan. Nah itulah semut. Ya. Boleh dibilang nih ngawur, gak tahu diri ya, dari sampah, dari tempat kotor, kemudian rombongan itu jalan, masuk atau menikmati gula, menikmati minyak, menikmati makanan yang sudah kita siapkan. Aduh, kotor semuanya, rusak semuanya. Ya. Oleh karena itu perlu untuk pembaharuan. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika ada hal yang nikmat, apakah nikmat itu dalam arti makanan bersih atau makanan yang kurang bersih, bagi semut itu nikmat semuanya. Sampah aja dia bisa nikmati kok. Kotoran lain juga dia bisa nikmati kok. Ya. Busuk-busuk lain juga dia bisa nikmati. Ya. Apalagi makanan yang enak, dia pasti bisa menikmati. Nah, beda dengan manusia.
Manusia hanya bisa menikmati yang segar, yang manis, yang enak, yang busuk, yang bau, yang sampah nggak mau. Nah, oleh karena itu sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan Yesus datang, dia dikerumuni oleh semut-semut itu. Datang dari berbagai penjuru dengan berbagai penyakit yang mereka sandang, orang-orang berdosa yang sudah sekian lama hidup datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menikmati kebaikan Yesus, kuasa Yesus, kasih Yesus. Lalu setelah itu mereka pergi. Pergi begitu saja. Ingat 10 orang kusta? Dan Yesus juga bertanya, mana yang lain? Tentu saja hal ini juga sama. Banyak orang datang pada Yesus. Mereka menikmati. Seperti semut-semut yang menikmati. Dari tempat yang jauh, dari tempat yang dekat, dari orang berdosa yang kotor, sampai orang yang merasa tidak berdosa, yang merasa bersih, semua datang pada Yesus. Lalu, setelah mereka menikmati kuasa dan kasih Yesus, mereka disembuhkan. Apakah mereka tetap menjadi pengikut Yesus yang setia? Belum tentu. Nyatanya ketika Yesus disalibkan, banyak orang berteriak ikut menyalibkan juga. Banyak orang mengangkat tangannya dan mengatakan salibkan dia. Apakah termasuk orang yang disembuhkan? Kita memang tidak tahu. Bisa saja ya, karena mereka dipaksa dan mereka tidak berdaya. Padahal mereka sudah sembuh. Kesaksian hidup mereka tidak ada, iman mereka tidak kuat. Mereka lebih takut pada manusia daripada kekuatan kasih Allah yang sudah dinyatakan, kesembuhan yang mereka dapatkan. Nah, inilah pelajaran yang menarik dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena seringkali kita pun bersikap sama seperti semut-semut itu. Datang kepada Yesus cuma ingin menikmati karya kasih-Nya, kemanisannya, keenakannya, kuasanya. Kita datang untuk menikmati itu. Tapi begitu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tinggalkan. Karena toh di luar sana, dunia sana masih menawarkan hal lain yang lebih enak. Pekerjaan. Ketika kita berdoa meminta pekerjaan, diberi berkat oleh Tuhan, kita bisa kerja. Tapi kemudian di tengah situasi ekonomi seperti ini, kita tidak bekerja lagi. Lalu kita menjadi kecewa, menjadi marah, bingung setelah sekian lama belum dapat kerjaan mapan seperti yang kita harapkan, akhirnya kita tinggalkan itu. Apa ikut Yesus seperti itu? Tidak memberi kenikmatan, tidak memberi kemanisan lagi. Ya sudah, tinggalkan saja. Yang saya cari dalam dunia ini adalah kenikmatan, kemanisan, kesenangan, kepuasan. Kalau Yesus tidak bisa memberikan, kenapa saya harus ikut Dia terus? Dan berapa banyak orang Kristen seperti itu. Walaupun dengan perkataan halus, kepekso. Aku jane masih percaya Yesus. Tapi apa daya? Terpaksa. Dan yang maksa siapa? Dirinya, hati nuraninya, iman yang tidak percaya, keserakahan akan kenikmatan dunia, itu yang memaksa. Adapun orang lain menjadi sarana, oke. Tapi keputusan itu kan ada pada diri sendiri. Contohnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, belum lama ini ada seorang anak gadis, anak perempuan yang cantik. Dan dia adalah aktivis gereja. Dan kemudian dia bekerja mapan, tetapi kemudian dia berhenti. Ya, setelah 2 tahun kerja, lalu kemudian dia dihentikan, dirumahkan oleh perusahaannya. Sementara dia menyiapkan diri untuk menikah. Nah, dalam rangka itu ketika pacarnya juga dirumahkan, maka anak gadis ini bingung. Saya terus, padahal sama-sama nggak punya kerja, atau putus, atau nikahnya ditunda. Nah, dalam situasi goncang seperti itu, datanglah teman lama anak gadis ini, seorang laki-laki yang gagah, yang masih survive secara ekonomi, perusahaannya masih tetap kuat, ya. Dan dia katakan, aku sudah lama suka sama kamu, tapi kamu nggak perhatikan aku. Nah, sekarang gimana? Mau nggak nikah sama aku? Ya. Tawaran yang menarik. Lalu gadis itu mengatakan, aku masih cinta sama pacarku. Lah, pacarmu bisa kasih apa? Berapa tahun dia akan nganggur? Kalaupun dia kerja, dari nol lagi. Kalau kamu dapat aku, wadah, udah langsung kamu hidup senang. Ya.
Nanti kamu belajar pelan-pelan mengasihi, mencintai aku. Bisalah. Aku tahu kamu orangnya baik kok. Pasti bisa. Nah, akhirnya setelah dipergumulkan, ya gadis ini mulai goncang juga. Orang tuanya bingung juga, ya. Anak gadisnya dipinang oleh orang mapan, gimana nggak dikasihin. Sementara bekas pacar atau pacarnya ini masih godeli juga. Wah, tapi orang tuanya berkata, enggak apa-apa wis lah. Kita nggak tahu sih mau sampai kapan ekonomi dunia seperti ini ya kalau segera pulih. Kalau enggak, hidupmu nanti sengsara. Ya. Aku tahu, mama tahu, papa tahu kamu cinta sama pacarmu. Tapi sekarang tidak lagi berpegang pada cinta, realitas yang harus dipegang. Kamu belajar pelan-pelan mencintai si A itu yang datang dengan segala yang tercukupkan, cuma satu yang berbeda. Dia belum mengenal Kristus. Nah, tugasmu mengenalkan dia pada Kristus. Waduh, Injili kelihatannya ngawur sebenarnya. Pura-puranya supaya nanti menantunya ini juga bisa jadi orang Kristen atau calon mantunya ini. Tetapi utamanya bukan itu, pasti bukan itu. Dan karena didorong oleh orang tuanya, akhirnya anak gadis ini pun memutuskan, ya sudah, pacarku goodbye. Aku mau belajar mencintai orang yang sudah lama senang sama aku, tapi aku nggak cinta. Ya nggak apa-apalah, nanti aku belajar mencintai dia. Mencintai orang, mencintai kekayaan, walaupun tidak mengenal Kristus. Nanti aku ajak dia. Karena tak tanya, kamu mau nggak kenal Kristus? Yang penting kita nikah dulu, nanti gampang lah itu urusannya belakangan. Nah setelah nikah apa yang terjadi? Tidak mungkin orang laki-laki ini mengenal Kristus. Karena seluruh kekayaannya itu dia dapatkan dari menyembah kepada ilah. Bagaimana? Istri muda ini akan membawa suaminya kepada Kristus. Harus perjuangan iman besar, sementara imannya dia sendiri saja sudah rapuh dan hancur. Inilah banyak orang yang ketika hidupnya senang, datang pada Yesus, dikatakan, wah ini berkat Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika dia menghadapi masalah, Yesus ditinggalkan. Ya, persis seperti semut-semut. Setelah menikmati yang manis dan yang enak, tinggalkan saja masakan itu. Apakah itu menjadi kotor? Apakah itu kena racunnya dia, habis dari tempat kotor menikmati makanan, itu nggak dipikir oleh semut. Yang penting dia cari makanan enak lagi, pindah tempat. Sementara yang sudah dinikmati itu ya hancur. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus, tetapi Yesus bangkit. Dia hancur, menyerahkan hidupnya supaya manusia berdosa mengalami pertobatan. Jangan ulangi. Kita menjadi seperti semut yang cuma mau menikmati enak dan manis. Tetapi mari dengan setia. Dia yang sudah hancur namun bangkit. Membangkitkan kita juga. Jangan kita hancur lagi. Kita sudah dipulihkan. Kita sudah dibangkitkan. Kita sudah dihidupkan oleh kasih Yesus. Dia sudah menyembuhkan saudara. Segala sakit penyakit dosa sudah disembuhkan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap menjadi pengikutnya yang setia. Jangan sampai kita katakan salibkan dia, buang dia. Dia tidak memberikan kepuasan. Dikala kita menikmati berkat, puji Tuhan. Dikala kita sedang merintis berkat, puji Tuhan. Dikala kita tertatih-tatih mendapatkan berkat, puji Tuhan. Karena kita tahu kita dihidupkan, disembuhkan oleh karya Yesus. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kita. Jangan belajar dari semut yang meninggalkan kenikmatan dan kemanisan. Mari kita tetap setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kita. Dia menyembuhkan, dia bahkan hancur, tetapi dia bangkit untuk tetap memberikan kesempatan mengalami hidup baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi murid-Mu yang setia dan baik. Bukan saja ketika kami sehat, bukan saja ketika kami banyak rezeki, bukan saja ketika kami hidup dalam kemapanan. Justru di tengah kehidupan sulit, biarlah kami tetap belajar mengasihi Engkau.
Kami tidak mau seperti semut yang sekedar menikmati enaknya lalu ditinggal begitu saja dan meninggalkan rasa hambar, meninggalkan racun di dalam makanan-makanan itu. Kami tidak mau karena kami sudah dihidupkan oleh karya kebangkitan Yesus. Biarlah Engkau yang hidup tetap hidup dalam diri kami, memberikan jiwa baru, perasaan baru, sukacita baru, sehingga kehidupan apapun yang kami jalani, kami nikmati dengan rasa manis, rasa nikmat, rasa sehat, karena Engkau tetap bersama dengan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.